Thalita Latief tak bisa lagi diajak kompromi. Tekadnya sudah bulat untuk mantap bercerai dari suaminya Dennis Rizky. Hampir 10 tahun membina biduk rumah tangga, kini Thalita dan Dennis kabarnya sudah tak lagi tinggal serumah. Ironisnya, Dennis telah keluar dari rumah dan meninggalkan istri juga anaknya sejak tahun 2018 silam. 3 tahun tak lagi hidup sebagai layaknya suami istri, komunikasi antara Thalita dan Dennis pun tak lagi berjalan normal. Thalita resmi menggugat cerai Dennis pada 22 Maret lalu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dan kemarin dalam sidang perdana perceraian mereka, Dennis memilih absen. Agenda sidang hari ini, Thalita Latief dengan Dennis Rizky, upaya perdamaian. Selanjutnya diperintahkan untuk mediasi. Yang jelas karena sudah dihadirkan oleh kuasa, lalu majelis hakim memerintahkan agar dilaksanakan mediasi oleh kedua belah pihak. Nanti Pak Dennis mungkin akan dihadirkan langsung oleh si kuasa untuk menghadiri mediasi. Ketentuan di mediasi itu akan dilakukan apabila suami istri itu hadir di depan mediator. Maunya ini cepat selesai aja. Saya tuh gimana ya? Saya tuh sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, saya tuh udah melakukan yang terbaik. Komunikasi sih yang penting-penting aja ada, tapi ya udah nggak ada komunikasi secara normal juga udah nggak ada. Pada dasarnya Dennis ingin keutuhan rumah tangga ya, apalagi dengan ada anak. Tapi dalam hal ini Dennis nggak mau juga ada yang dipaksakan dan yang merasa terpaksa. Itu aja. Kalau Dennis pada prinsipnya dia ingin sih mempertahankan karena ada anak ya. Tapi tidak ada yang dipaksakan. Kalau Thalitanya memang udah udah merasa memang harus terpaksa ingin berpisah, ya Dennis sih nerima aja. Kami baru melakukan sidang pertama ya. Di sini saya bersama klien saya. Tergugat tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukumnya. Nah, diberikan waktu untuk mediasi hari Selasa depan dan baru masuk ke dalam pokok perkara hari Kamis tanggal 15. Namun klien saya sampaikan bahwa ya memang klien saya juga sudah, kalau secara non formilnya sudah melakukan mediasi di dalam kehidupan keluarganya itu udah lebih dari 3 tahun, namun progres juga tidak ada dari tergugat. Namun dikarenakan perma memang kewajiban daripada pengadilan untuk diadakannya mediasi, jadi mediasi itu harus tetap ada hari Selasa tanggal 6 nanti. Di balik gugatan cerai Thalita beredar beragam rumor, mulai dari isu kekerasan dalam rumah tangga sampai persoalan ekonomi yang membuat Thalita memilih untuk berpisah dengan salah satu personil grup band Lila. Sosok Dennis pun kabarnya sejak memutuskan keluar dari rumahnya 3 tahun lalu, sampai saat ini sosok Dennis pun belum diketahui di mana rimbanya. Hal ini membuat personil juga manajemen grup Lila kebingungan mencari keberadaan Dennis. Sudah 3 tahun Dennis itu tinggal di rumah saudara dan sekali-sekali mungkin ya dia di apartemen juga. Dia udah pergi, jadi saya nggak bilang nggak ketemu ya. Di media itu banyak yang bilang nggak ketemu 3 tahun, enggak. Dia itu keluar dari rumah, dia pergi dari rumah itu sudah 3 tahun. Dari 2018 dia keluar, memang dia meninggalkan saya dan anak saya karena saya kan di rumah, saya nggak kemana-mana gitu, dan dia tidak pernah pulang ke rumah kita, dia tidak pernah pulang lagi gitu sampai hari ini. Itu benar adanya. Kaget lah, gila, kaget banget gitu, karena Denny itu menurut kita salah satu family man di Lila gitu. Jadi kan Dennis itu dan Tal itu di Lila itu waktu itu aku belum ada di Lila ya. Kalau nggak salah yang nikah pertama di Lila. Baik-baik aja sih. Kita sempat ada acara main sama Ran. Itu Talita datang masih ada sama kita.
masih apa 2019 kalau nggak salah. Jujur sampai sekarang kita semua lagi nggak bisa ngubungin Denis. Dari 28 Maret kemarin aku hubungi Denis sudah nggak bisa sih. Udah nggak bisa sampai sekarang. Aku mau tegasin di sini bahwa aku sebagai manajemen dan teman-teman di Lila itu sama sekali nggak tahu menahu permasalahan yang Denis alami sama Tal. Itu apapun itu ya semoga minta doanya aja, semoga permasalahannya selesai dan yang terbaiklah buat mereka berdua. Hanya gugatan cerai dan hak asuh anak. Harta Gonogini pada gugatan ini tidak dicantumkan. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail alasannya. Menurut klien kami, ada pun hal demikian, tapi saya rasa tidak baik kalau misalkan kami juga sampaikan ini di publik. Tapi akan kami sampaikan itu nanti di dalam acara persidangan. Ya, anak selalu dalam asuhannya. Iya. Talita dari dulu. Saya menuntut hak asuh anak. Cuma itu aja Pak. Di dalam persidangan kita dalam gugatannya juga kita hanya menuntut hak asuh anak dan perceraian itu sendiri. Harta Gonogini dan lain sebagainya nggak ada kok. Apanya yang mau digugat tentang Gonogininya, orang dia kerja terus sendiri dari dulu. Gugatan cerai yang dilayangkan Talita terhadap suaminya ini sudah tentu bukan hal yang mudah bagi ibu satu anak itu. Pasalnya, Talita baru saja sembuh dari penyakit tumor pasca dokter memvonis dirinya terkena kanker tiroid stadium 4. Pada bulan Maret 2020 lalu, Talita pun harus menjalani operasi pengangkatan tumor di lehernya itu. Lantas, bagaimana Talita memaknai semua perjalanan yang berat dalam hidupnya ini? Lantas, benarkah jika sebagai suami, Denis sempat menemani Talita menjalani pengobatan? Aku sakit teman-teman. Dari awal Januari kemarin, aku divonis memiliki tumor di tiroid aku, grade 4. Aku juga masih shock sampai saat ini. Jadi sudah hampir 2 bulan aku melakukan treatment, bolak-balik rumah sakit, ke dokter, dan tumor ini harus segera diangkat. Itu aku lagi ada di kamar operasi. Aku mohon maaf lahir batin sama semuanya. Doain semoga pengangkatan tumor di leher aku ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah mengangkat semua penyakit yang gak baik yang ada di tubuh aku. Tahu sih, maksudnya Denis pengorbanan Denis waktu sakit itu kayak gimana, tahu sih gitu. Maksudnya itu kan kejadian waktu itu pas setelah kita rekaman single bareng sama vokalis baru kan gitu. Jadi kadang-kadang selesai rekaman Denis langsung cabut gitu. Pertama juga aku nggak tahu kalau Tal itu sakit, terus pas tahu pantesan ini selesai ngetik cabut. Biasanya kan kita ngumpul dulu, kita ngebahas dulu nih gitu, ini apa nih yang kurang, apa yang gimana. Cuman waktu itu Denis langsung cabut gitu. Ya aku taunya juga di situ aja sih gitu, dan batas itu aja, karena dari awal pun kita komit gitu ya anak-anak, bahwa kalau misalkan di luar permasalahan band dia sama sekali nggak ikut campur deh gitu, apapun itu gitu. Kecuali kalau misalkan dia curhat ke kita gitu, kalau udah sembuh lah gitu, istri gue udah sembuh nih gitu, alhamdulillah, yaudah kita kapan berkegiatan lagi gitu, gue udah siap lo berkegiatan lagi. Nah kita nggak nanya sakit apa sih, terus gimana sih segala macam, karena dia nggak cerita. Nggak ada juga yang mau sakit kan gitu, dan aku kan tipenya ceria-ceria gini aja gitu, jadi nggak ada gejala di badan yang bikin aku kayak, gue kayaknya sakit nih. Nah itu tuh nggak ada gitu, jadi kaget banget gitu. Cuman aku orangnya juga nggak pengen bikin orang lain tuh sedih gitu, walaupun kita sedih ya gimana ya, aku nggak pengen kayak ya ampun bikin orang jadi ikut kepikiran gitu. Makanya aku diam, dari aku tahu even ke sahabat-sahabat artis aku yang deket-deket nih gitu, aku diam gitu.
Bukan karena aku nggak mau sharing, tapi lebih ke antar mereka sedih lagi lihat dengar gue sakit ini gitu loh. Bukannya mencari perhatian, tapi memang yang aku butuhkan doa, yang aku butuhkan ketenangan, bahwa saling support each other gitu, mau dari fans, mau dari teman-teman, keluarga, netizen, siapapun aja. Bahwa itu emang obat banget sih gitu. Emang itu bikin semangat gitu. Karena down banget Mbak rasanya ketika divonis dengan umur masih 30 tahun gitu, divonis tumor udah grade berapa, itu kalut gitu pikiran pada saat itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.